Konon ada 3 orang sahabat berpetualang masuk ke dalam hutan, dan ternyata mereka tersesat di dalam hutan tersebut. Kemudian mereka ditangkap oleh penduduk asli yang masih kanibal, pemakan manusia. Ketiga orang tersebut meratap memohon belas kasihan supaya dibebaskan dengan berbagai alasan. Melihat hal itu, kepala suku tergerak untuk melepaskan, tetapi mereka harus lulus dalam sebuah permainan yang akan diadakan oleh suku tersebut. Jika tidak, maka mereka akan disembelih untuk santapan suku. Permainannya diawali dengan mencari buah ke hutan. Boleh buah apa saja, asal berjumlah 10 buah dan hanya satu jenis yang dipilih. Permainan selanjutnya akan diterangkan kemudian. Siapa yang mendapat buah lebih cepat boleh segera kembali ke perkampungan suku untuk segera melaksanakan permainannya. Mereka juga diingatkan untuk tidak coba-coba melarikan diri selama mencari buah di hutan karena mereka akan dipantau. Orang pertama melihat buah mangga, kemudian mengumpulkan 10 buah mangga dan membawanya ke kepala suku. Dan ternyata permainannya adalah dia akan dilempari dengan ke-10 buah yang dibawanya tersebut dan tidak boleh menghindar dan juga bersuara. Jika dia selamat dilempar buah yang dibawanya itu diam tanpa mengeluarkan suara apapun, maka dia akan bebas dan dilepaskan. Tetapi siapa yang dilempar dan bersuara, maka akan disembelih. Orang pertama dilempar mangga yang dibawanya. Lemparan pertama, lemparan kedua, ketiga menimpa, dan si orang pertama itu belajar untuk menahan rasa sakit, baik ketika mangga mengenai badannya atau tangannya. Lemparan keempat, kelima, keenam semakin tajam mengarah ke kepala, dan dia tetap terus bertahan. Dan lemparan ke-9 dan ke-10 mengenai mata dan hidung, dan dia tidak tahan. Dia berteriak, "Aduh!" Maka dia kalah dan akan disembelih. Lalu orang kedua datang membawa buah ceri, merah dan kecil. Kemudian orang tersebut diterangkan segala peraturan permainannya. Dan si orang pertama berpesan kepada orang kedua, "Ini mudah bagimu, jadi bertahanlah dan pulanglah dan beritahu ke sanak keluargaku kalau aku mati konyol di suku ini. Sampaikan juga ke pemerintah dan polisi tentang keberadaan suku ini." Demikian pesannya. Kemudian orang kedua mulai dilempar. Dari lemparan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9. Dan dengan enaknya dilalui, jelas saja hanya sebuah ceri kecil. Tetapi ketika ceri ke-10 hendak dilempar, dia malah tertawa terbahak-bahak dan dia kalah dan juga disembelih juga. Sesampainya di alam baka, mereka berdua bertemu dan si orang bertanya kepada orang yang kedua, "Kenapa kamu tertawa keras sebelum ceri ke-10 dilempar? Kamu hampir saja selamat. Kenapa kamu berbuat begitu bodohnya?" Orang kedua menjawab, "Bagaimana saya tidak tertawa? Sementara saya hampir dilempar yang ke-10. Saya melihat kawan kita yang ketiga keluar dari hutan membawa buah durian sambil diacung-acungkan dengan bangganya kalau dia bisa membawa durian yang besar-besar. Makanya aku tertawa dan aku kalah." Dari cerita ini kita perlu belajar tentang bagaimana menguasai diri kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-5a dikatakan, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal." Penguasaan diri merupakan karakter yang sangat diperlukan oleh setiap orang di dalam kehidupan ini. Tanpa penguasaan diri, banyak sikap dan tindakan menjadi tak terkontrol, sehingga mengakibatkan kerugian dan kegagalan dalam hidup kita. Sebaliknya, penguasaan diri membuat kita mampu berpikir lebih matang, bersikap lebih tenang, dan bertindak lebih hati-hati. Penguasaan diri ialah pondasi bagi pengembangan karakter lainnya juga. Kondisi diri yang emosional seringkali mempengaruhi sikap penguasaan diri kita.
Dalam kondisi emosional, kita cenderung bersikap impulsif dan reaktif, sehingga sulit mengendalikan diri. Kita akan kehilangan pertimbangan dan akal sehat, lalu terjebak dan didorong oleh naluri, emosi, bahkan nafsu. Sikap dan tindakan seperti ini, jika dibiarkan berlarut-larut, biasanya tidak akan bertahan lama, dan suatu ketika akan membawa kerugian, bahkan kehancuran bagi kehidupan kita. Penguasaan diri dapat dilatih dan dibangun melalui latihan dan sikap disiplin dalam menanamkan kebiasaan yang baik. Kita tidak akan kehilangan peluang, tidak akan terjebak dalam kondisi emosional, dan tetap aman dalam pengendalian diri yang baik jika tetap bersikap waspada dan peka terhadap kesadaran nurani. Penguasaan diri meminimalkan resiko kegagalan dan menghindarkan kita dari tindakan yang ceroboh dan bodoh. Singkatnya, mengapa kita perlu memiliki penguasaan diri? Yang pertama, karena kita cenderung bereaksi spontan, bersikap reaktif, yaitu bertindak dulu baru berpikir. Yang kedua, kita lebih senang bersikap semaunya yang dapat menimbulkan kerugian daripada bertindak tertib melalui penguasaan diri sehingga kerugian dapat dicegah. Dan yang ketiga, kita perlu penguasaan diri sebagai suatu latihan iman dan dasar bagi pengembangan karakter yang lainnya. Dalam hal apa saja kita bisa membangun penguasaan diri? Yang pertama, menguasai diri dalam perkataan. Pepatah berkata bahwa kata-kata adalah doa. Hal ini selaras dengan firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang mengemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata memang mudah sekali diucapkan, tetapi sekali terucap tak akan pernah bisa ditarik kembali. Setiap kata yang keluar ibarat sebuah doa yang terucap, entah baik atau buruk. Waktu akan mewujudkan doa dari kata-kata itu menjadi kenyataan, seperti yang tertulis dalam ayat yang tadi kita dengarkan. Siapa yang mengemakannya atau mengucapkannya akan makan buahnya, yaitu buah dari perkataan kita. Inilah perlunya menguasai diri dalam perkataan kita. Kita harus berpikir sebelum berkata-kata, supaya kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, memotivasi, meneguhkan, menguatkan, dan memberkati, sehingga setiap orang yang mendengarnya beroleh berkat dari perkataan kita. Kolose 4 ayat 6 menjelaskan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jika kita tidak bisa menguasai diri kita dalam perkataan, kata-kata kita cenderung melukai hati orang lain. Ketika kita menyadari bahwa kata-kata kita telah melukai, kita bisa saja meminta maaf, tetapi maaf tidak dapat menarik kembali kata-kata kita. Oleh sebab itu, marilah kita menguasai diri dalam perkataan kita. Yang kedua, menguasai diri dalam keinginan dan perbuatan. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Namun ingatlah bahwa manusia bebas dalam keinginan apapun, tetapi tidak bebas dalam menerima konsekuensi dari keinginan itu. Karena itu kita harus menguasai diri dalam kehendak kita, supaya apa yang kita inginkan adalah keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan daging termasuk keinginan makan yang berlebihan. Seringkali kita mendapati dalam acara-acara pesta banyak makanan tersisa dalam piring-piring kotor tanpa dihabiskan. Sementara masih banyak tamu yang mengantri dan belum mendapatkan makanan. Keinginan untuk makan yang banyak dan mencicipi semua yang tersedia membuat pengendalian diri hilang, padahal tubuh kita tak sanggup menghabiskan makanan itu. Pada situasi lain, kadang kita menginginkan makan enak, padahal makanan itu tidak baik untuk kesehatan. Kita pun mengesampingkan resiko jika kita memakannya, seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, dan sebagainya, demi tetap menikmati makanan enak itu. Di satu sisi kita berdoa kepada Tuhan meminta kesehatan yang baik, tetapi di sisi lain
kita tidak menguasai diri kita terhadap keinginan makanan dengan tetap memakan makanan yang tidak sehat. Dan keinginan mata adalah keinginan dosa yang timbul oleh karena melihat. Kalau sudah melihat sesuatu, tidak timbul keinginan dosa apapun. Ini hanya melihat biasa dan tidak termasuk keinginan mata. Namun, jika setelah melihat sesuatu, kemudian timbul dorongan untuk berpikir dosa dari dalam hati, apalagi pikiran itu disetujui dan diwujudkan dalam perbuatan dosa. Inilah keinginan mata yang dimaksud di Alkitab. Keinginan mata yang membawa dosa di pikiran lalu di perbuatan. Dosa dalam pikiran yang tidak terlatih dalam pengendalian diri akan terus direnungkan, lalu berkembang hingga akhirnya membawa dosa perbuatan. Keangkuhan hidup adalah kesombongan, yaitu merasa lebih hebat dari yang lain dan gila hormat. Keangkuhan memandang orang lain rendah dan tidak menghargai orang lain. Ini termasuk keinginan untuk dipuji dan tidak mau kalah, yang pada dasarnya perlu juga kita kendalikan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir yang perlu kita ketahui di Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Biarlah saat ini kita bisa menguasai diri kita dan kita meminta Tuhan Roh Kudus untuk bisa membantu kita di dalam penguasaan diri kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.